Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz bisa berbagi pelajaran melalui video, yaitu tentang pengangkatan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Abu Bakar yaitu khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Iya. Jadi dakwah Islam itu tidak berhenti manakala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Tidak mungkin ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, oke. Langsung saja sebelum itu seperti biasa berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari mendapatkan manfaat dan berkah dan bisa kita tularkan ke anak-anak kita kelak. Liridillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baiklah, langsung saja ke pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar ini juga termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun itu? Yaitu adalah golongan atau orang-orang yang masuk Islam pertama. Dan beliau adalah diberi gelar As-Siddiq, ya, diberi gelar As-Siddiq karena apa? Karena orang yang pertama langsung percaya terhadap apa yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, ya. Bagaimana mungkin seseorang bisa langsung percaya apa bepergian dari Mekah ke Palestina dengan sehari semalam, tapi ternyata Abu Bakar itu tidak apa ya pokoknya langsung percaya terhadap apa yang disampaikan Nabi. Oke, kembali ke pelajaran. Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikannya menjadi imam dalam sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, ini terjadi ketika beberapa hari atau beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad itu meninggal. Jadi Nabi itu dalam keadaan sakit, nah kemudian tidak bisa menjadi imam di sholat, kemudian menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kalau tidak salah juga pas itu Nabi Muhammad makmum kepada Abu Bakar kalau nggak salah, tapi ya nantilah kita bahas lagi. Yang jelas ini sahabat Abu Bakar itu ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan beliau menjadi imam. Nah, ada seorang atau beberapa sahabat, ya, bahkan ulama di sini menunjukkan bahwa Nabi menunjuk sahabat Abu Bakar ini itu sebagai petunjuk bahwasanya nanti ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakarlah yang akan menjadi penerus atau menjadi khalifah. Nah, kemudian singkat cerita, kabar sedih wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cepat sekali tersebar. Nabi Muhammad itu meninggal di Madinah. Bahkan banyak sekali para sahabat Nabi yang tidak percaya meninggalnya Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia. Karena apa? Karena Umar bin Khattab itu begitu cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Umar bahkan mengancam kepada penduduk Islam. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Siapa? Kalau ada yang mengatakan Rasul meninggal, akan dipotong tangan dan kakinya. Saat kemudian, ya, datanglah sahabat Abu Bakar, ya. Abu Bakar di sini ceritanya langsung menemui Aisyah, ya.
istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyaksikan jasad Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia. Kemudian setelah itu ketika Abu Bakar keluar menemui para umat muslim dan sahabat Umar, kemudian Umar masih tetap berdiri bagaikan batu karang ya. Umar masih berdiri, bahwasanya dia tidak percaya terhadap berita meninggalnya Nabi Muhammad, walaupun semua orang itu sudah mulai menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar. Maksudnya apa? Untuk apa sih info yang sebenarnya itu bagaimana? Mereka menunggu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Setelah kemudian terdiam sejenak, kemudian Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi jika kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah meninggal dunia. Nah, sambil mengatakan seperti itu pula, sahabat Abu Bakar juga mengucapkan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa ya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Nah, maksudnya Muhammad itu adalah rasul, yang mana rasul-rasul sebelumnya juga tidak ada yang hidup abadi. Rasul-rasul sebelumnya juga telah ada yang wafat. Nah, apakah jika Nabi wafat kemudian kamu akan berpaling dari akidah yang Nabi atau Rasul sampaikan? Nah, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi itu suatu ayat yang bahasanya ya sudahlah, kalau bahasanya Nabi meninggal ya sudah, karena itu Nabi juga seorang manusia. Semua yang hadir termenung, menundukkan kepalanya masing-masing ya, pastinya sangat sedih, ada yang menangis. Kemudian Umar pun terjatuh seakan kakinya tidak mau menyangga beban berat tubuhnya sendiri. Abu Bakar seperti berusaha tetap tegar, seperti embun sejuk saat badan sedang kepanasan ya. Padahal dalam hatinya Abu Bakar itu sangat sedih sekali. Orang yang sangat dicintainya Rasulullah meninggal dunia ya. Sedangkan pas lagi sedih-sedihnya tersebut, Abu Bakar sedang melakukan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah Rasulullah ya, ada memandikan, sholat dan lain sebagainya. Tersiar pula berita bahwa Ansar sedang merundingkan pengganti Rasulullah dalam memimpin pemerintah dan umat. Nah, ini ada beberapa ulama yang mengatakan tepat sebelum Nabi itu dimakamkan, Abu Bakar itu diangkat. Ada juga pengangkatan nanti ya, Abu Bakar itu ditunjuk sebagai khalifah itu setelah Nabi Muhammad itu dimakamkan. Ya, ini Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah akhirnya mendatangi pertemuan mereka di balai pertemuan. Oh iya, kalau nggak salah ini, kalau yang di buku ini diceritakan berarti setelah pemakaman Nabi Muhammad. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan mengenai siapa yang pantas ditetapkan sebagai khalifah pertama menggantikan Rasulullah dalam memimpin pemerintah dan umat ya. Pada awalnya kaum Ansor, tahu ya, kaum Ansor itu adalah orang penduduk asli Madinah yang menyambut datangnya Nabi Muhammad, menginginkan agar khalifah berasal dari pihak mereka. Sebaliknya kaum Muhajirin menginginkan khalifah berasal dari kaumnya. Kaum Muhajirin berarti orang-orang Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Kemudian tetapi akhirnya semua sepakat bahwa Abu Bakar yang paling tepat sebagai khalifah. Pihak Ansor menerima Abu Bakar sebagai khalifah setelah mendengar nasihat dari Abu Ubaidah ya. Seperti dalam cerita tadi, Nabi memilih imam sholat,
Rasulullah secara tidak langsung memilih Abu Bakar menjadi orang kedua setelah beliau. Nah, seperti itu. Bahkan pernah diceritakan pula ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk agama Islam tanpa ragu-ragu, langsung Abu Bakar masuk agama Islam. Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pada tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi setelah kaum Muhajirin dan Ansor membaiat. Jadi ini yang membaiat adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah itu yang disampaikan pidato, wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku, tetapi jika aku berbuat salah, maka luruskanlah. Itulah pidato yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Hendaklah kamu saat kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tetapi bila mana aku tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mentaati. Itulah sahabat pidato dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terima kasih. Mohon maaf ini banyak suara-suara yang mungkin di luar dari suara saya karena rekamannya dekat dengan lokasi pembangunan di sekolah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.